Tim penyidik Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuh kekasihnya Dini Sera. Ronald ditangkap di rumahnya dan langsung dijebloskan ke Rutan Kelas 1 Surabaya. Gregorius Ronald Tanur akhirnya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Minggu siang. Ronald Tanur dibawa petugas tanpa perlawanan. Setelah menggeledah dalam rumahnya, petugas kejaksaan kemudian membawa Ronald Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan beberapa mobil. Ronald Tanur juga tampak membawa sebuah tas saat digelandang petugas kejaksaan. Ronald Tanur langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Medaeng, Surabaya. Ronald dibawa ke rutan Medaeng menggunakan mobil tahanan dengan dikawal ketat petugas kejaksaan. Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati menjelaskan Ronald Tanur ditangkap setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 5 tahun penjara atas kasus penganiayaan kekasihnya Dini Sera Afriyanti hingga meninggal dunia. Putusan kasasi ini juga membatalkan vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu lalu. Pihak Kejati Jatim sempat merasa kecewa atas vonis hanya 5 tahun penjara dalam sidang kasasi Mahkamah Agung dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung memberikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kami yang kedua, yaitu mengenai pasal 359 KUHP ayat 3. Jadi artinya bahwa di sini terdakwa itu benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran dari aturan bahwa kami kecewa, ya boleh katakan kecewa, tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang berusaha terbukti bersalah. Itu aja. Yang pertama, terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di perjalanan ada novum, bisa kita bayarkan PK. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum, tetap kita laksanakan eksekusi terlebih dahulu. Vonis 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur dilakukan setelah 3 hakim PN Surabaya menjadi tersangka penerimaan suap. 3 hakim yang sebelumnya memvonis bebas Ronald ini terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejagung pada Rabu pekan lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini kasus Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afriyanti yang sebelumnya sempat divonis bebas di Surabaya, Jawa Timur, kita sapa jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni. Nyoman, kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung terhadap Ronald Tanur yang hanya divonis 5 tahun penjara, lalu Kejati Jawa Timur berencana untuk mengajukan PK. Lalu seperti apa perkembangannya? Baik Juno dan juga pemirsa, memang benar pihak dari Kejaksaan Jawa Timur, yakni selaku kepala dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yakni Ibu Mia Amiati menyatakan pada konferensi pers pada Minggu malam kemarin, mengatakan bahwa pihaknya mengaku kecewa terkait putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memberikan vonis cukup ringan, yakni sekitar 5 tahun penjara untuk Gregorius Ronald Tanur. Padahal pihak dari Kejaksaan Jawa Timur, yakni atau dari pihak dari Kejaksaan Negeri Surabaya pada sidang sebelumnya di Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan penuntutan terhadap Gregorius Ronald Tanur dengan pasal 338 terkait pembunuhan dengan tuntutan 12 tahun penjara. Meskipun mengaku kecewa, namun Mia Amiati mengaku berbesar hati karena pihak dari Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan hukuman yakni 5 tahun penjara dan membuktikan bahwa Gregorius Ronald Tanur bersalah. Dan pihak dari Kejaksaan Jawa Timur sendiri akan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung jika menemukan novum atau bukti baru terkait peristiwa penganiayaan terhadap Dini Sera Afriyanti hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Ronald Tanur, seperti itu. Saat ini Ronald Tanur telah dijebloskan ke rutan. Lalu seperti apa sebenarnya proses penangkapan Ronald Tanur hingga akhirnya bisa dijebloskan ke Rutan Kelas 1 Surabaya? Baik, Gregorius Ronald Tanur memang kembali menjalani hukuman penjara setelah Mahkamah Agung Majelis Hakimnya menggelar sidang kasasi dan menjatuhkan vonis 5 tahun terhadap Ronald Tanur
karena melakukan penganiayaan hingga menyebabkan meninggal dunia Dini Sera Afrianti. Dan setelah Mahkamah Agung memberikan putusan tersebut, pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejari Surabaya langsung melakukan penindakan, yakni eksekusi terhadap Ronald Tanur yang hanya berselang sekitar 2 hari setelah putusan tersebut dikeluarkan. Dan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sendiri juga menyebar anggotanya ke kedua alamat dari Ronald Tanur, yakni yang berada di Nusa Tenggara Timur dan juga berada di kota Surabaya. Dan pada hari Minggu siang kemarin, pihak penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akhirnya berhasil menemukan atau menangkap Ronald Tanur di kediamannya di perumahan elit di kawasan Surabaya Timur. Dan setelah dilakukan penangkapan, Ronald Tanur langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan beberapa pemeriksaan sementara oleh penyidik dan langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 di Medaeng, Surabaya. Seperti itu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni dari Surabaya, Jawa Timur. Lalu kami akan bergeser ke Sukabumi, Jawa Barat terkait dengan tanggapan pihak keluarga dari Dini Sera Afrianti, korban pembunuhan dari Ronald Tanur. Selamat siang, Pak Ujang Suherman. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Ujang, saat ini Kejaksaan Agung telah menangkap dan menjebloskan penjara di Rutan Kelas 1 Surabaya terhadap Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan terhadap anak Bapak. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak keluarga hingga saat ini? Ya, tanggapan kami sekeluarga, apalagi Bapak nih, termasuk Bapak sebagai orang tuanya, yang merasa lega lah gitu loh. Merasa lega dan mudah-mudahan setelahnya ada penangkapan itu cepat-cepat clear yang namanya kasus ini. Dan harapan Bapak ini mudah-mudahan aja setelahnya Ronald itu tertangkap itu cepat-cepat ada keadilan lah di pihak keluarga Bapak gitu. Artinya keadilan ini sebelumnya ada jaksa menuntut 12 tahun penjara, namun dari kasasi Mahkamah Agung vonis Ronald Tanur hanya 5 tahun penjara. Artinya seperti ini, ada ketidakadilan terkait dengan vonis yang diberikan kepada Ronald Tanur. Ya mungkin tuh yang merasa emang asalnya Bapak ini senang gitu setelah ditangkapnya terdakwa itu, tapi masalahnya itu hukumannya gitu ya, yang asal mulanya itu dituntut 12 tahun ya, 12 tahun. Tapi kenapa sekarang itu dituntutnya cuma 5 tahun ya? Seharusnya itu dulunya 12 tahun. Kan sekarang itu nambah masalahnya gitu, nambah kasusnya. Yang satu udah divonis bebas, yang keduanya udah menyuap hakim. Tapi kenapa itu yang namanya hukuman itu bukannya menambah gitu, tapi dikurangi gitu. Untuk saat ini Bapak dan keluarga sudah mengetahui bahwa pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mengupayakan untuk peninjauan kembali terhadap vonis tersebut. Ya Bapak itu cuman lihat di itu ya, katanya itu udah nanti kalau ada fakta baru katanya gitu, mungkin ada mau di PK gitu, PK ya mungkin nanti kalau Bapak mungkin nanti mau berbicara dulu sama kuasa hukum, mungkin akan dilanjutkan lah yang namanya peninjauan kembali gitu mungkin. Tentu harapannya ada hukuman yang setimpal bagi Ronald Tanur. Dan Bapak, kita kembali ke belakang di Oktober tahun lalu. Pada saat peristiwa tersebut, apakah kita juga mengetahui bahwa saat ini ada dugaan suap dan gratifikasi yang nilai begitu besar kepada para 3 hakim tersebut? Lalu pada saat itu apakah dari pihak Tanur sendiri juga sempat ada upaya untuk mendekati pihak keluarga agar kasus ini tidak terungkap? Ya dulunya pernah nih ke Bapak nih, Bapak lagi waktu itu ada, tapi dari tangan ke tangan ya, katanya itu ada temennya dari PKB mungkin dari Sukabumi itu Pak suatu komisi mungkin. Nah, datang nih dari perwakilannya, mungkin ada temannya yang ada di Desa Babakan ya. Bapak juga kenal tuh orangnya itu, sama Bapak itu kenal.
katanya datang ke rumah ke sini, katanya gitu nanti ada yang mau datang karena di pihak keluarga terdakwa yang mau ngasih santunan, kata iming-iming yang jumlahnya gede. Bapak harus pakai apa? Bapak harus tanda tangan dan Bapak minta rekening Bapak. Kan Bapak itu kayak satu nggak punya rekening, dan keduanya Bapak udah dikasih tahu sama kuasa hukum. Bila seandainya ada yang datang ke sini, bilang dulu nih sama kami, sama kuasa hukum, bilang dulu sama Bapak, sama Pak Dimas itu. Saat itu Bapak mengetahui jumlah nilai yang akan diberikan agar pelaporan ini tidak dilanjutkan ke pihak kepolisian? Tidak, itu cuman ngomongnya gitu apa yang jumlahnya gede ya gitu katanya. Namun demikian harus menandatangani gitu ya? Ya, tapi Bapak juga kan udah dikasih tahu, walaupun nggak bisa kasih tahu juga. Jadi Bapak juga itu berpikir ya, kenapa ini minta rekening atau apa-apa teken, tapi yang namanya apa yang mau ngasih itu nggak ada kan, ya cuman ngomong doang gitu loh, cuman bicara aja mau dikasih yang jumlahnya gede, tapi belum ada itu yang namanya Pak yang mau dikasihkannya. Kan Bapak juga takutnya itu dia itu menjebak Bapak lah gitu. Oke, untuk selebihnya setelah bergulirnya kasus ini dan juga memulainya di persidangan dan juga sempat dijatuhkan vonis bebas, apakah juga ada pihak dari Tanur sendiri mencoba untuk mendekati keluarga ataupun ada upaya lain terkait dengan vonis bebas saat itu? Nggak ada gitu, nggak ada. Jangankan untuk mau ngasih santunan atau gimana ya, atau dari perwakilannya atau gimana, apalagi pihak keluarga juga dari pertama kali juga belum pernah ada yang minta maaf ya. Cuman dulu pernah tuh yang ada di televisi ya, sama pengacaranya yang sekarang itu kena sanksi lah mungkin itu. Dulu pernah minta maaf, cuman di media aja gitu, di televisi sama Bapak. Ya, kami apresiasi juga dengan perjuangan Bapak dan sempat juga ke DPR ya, Komisi 3 DPR pada bulan Juli lalu dan mengupayakan bahwa kasus ini diminta untuk dapat sorotan dan akhirnya juga terungkap adanya sebuah dugaan gratifikasi dan suap atas vonis bebas. Lalu seperti apa harapan Bapak untuk saat ini? Apakah terus untuk mencari keadilan dan akhirnya ada hukuman setimpal bagi Ronald Tanur? Ya, harapan Bapak mudah-mudahan keadilan itu tegakkannya. Mudah-mudahan keadilan itu ada di pihak keluarga Bapak yang kena musibah mungkin. Dan mudah-mudahan saja masalah ini cepat clear, dan kalau bisa ya yang namanya itu hakim atau pengacaranya itu yang kena suap itu mudah-mudahan dihukum seberat-beratnya atau dikena sanksi ya yang semaksimal mungkin gitu. Dan apalagi nih sebagai terdakwanya ya, mudah-mudahan aja Ronalnya atau orang tuanya juga kemungkinan nih hakim juga tanpa disuap sama keluarganya Ronald atau saudaranya, dan kemungkinan sama orang tuanya gitu ya yang ngasih suap itu. Daripada kata Bapak ya, Bapak juga orang nggak mampu, nggak orang yang membutuhkan lah kehidupan yang layak mungkin. Ya seharusnya itu jangan sampai disuap yang orang yang udah yang kaya ya. Bapak juga itu kalau bagi Bapak ini diabaikan lah begitu saja, jadi nggak peduli sama Bapak gitu. Baik. Keluarga gitu. Baik. Sekali lagi kita prihatin dengan kehilangannya meninggalnya putri Bapak, dan juga kita harapkan proses peninjauan kembali oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mendapatkan hasil maksimal dan hukuman setimpal bagi terdakwa pembunuhan Ronald Tanur. Terima kasih Ayahanda dari Dini Sera, Ujang Suherman dari Sukabumi, Jawa Barat telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.